kemarin di tanggal nasional tanggal berapa Bu? Pak? 29 ya. 29 itu udah jatuh 1 Muharram. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, barusan itu hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul, begitu dahsyatnya keistimewaan di bulan Muharram. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mumpung ini momentum masih Muharram, seyogyanya untuk menyempatkan diri, meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara berpuasa, dengan cara beribadah. Salah satu hikmah bulan Muharram yaitu meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Muharram ini bulan yang berbeda dengan bulan-bulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Maden. Hah? Apa? Idznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Cek log, cek 1. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, la Sirajuddin Al-Mukarram Abizar Yanto, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqon. Al-Mukarram Kiai Abdul Wahab, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Manan. Al-Mukarram tokoh agama Bapak Kiai Jueni, dan juga Wakasekjen Bapak Hamam Asy'ari MUI selaku MUI. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita, dan juga ketua panitia. Nah ya gini ayah GR teh naon GR teh? Oh guru, kirain teh GR teh kepedean gitu. Nah di Bekasi kan GR teh kepedean gitu. Kepala Desa dan Perangkat, Ketua DKM Bapak Sukron MA, Randa Ayah Parawan. Sebenarnya ayah juga malu karena ya beliau itulah yang kiai. Kalau ayah karena kebetulan sering bareng kiai jadi kecipratan bau kiai gitu loh Bayai. Yang penting nggak jadi kiai. Tahu nggak kiai bau tuh modelnya kayak apa? Kiai bau itu kiai yang irian sama kiai lain, itu kiai bau namanya. Tapi insya Allah di tempat ini nggak ada kiai bau, kiainya wangi-wangi. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Ini nyata, ini fakta. Beliau ini sepuh-sepuh, betul nggak? Santrinya diajak, jamaahnya diajak, ini mewujudkan sebuah satu persatuan yang sangat luar biasa. Sehingga pondok pesantren boleh saja banyak dan berbagai ciri khas masing-masing. Amaliyah bolehlah banyak dengan guru dan mursyidnya masing-masing, betul? Tapi ketika kita bicara Islam, tinggalkan perbedaan, betul apa enggak? Ketika bicara agama, ketika bicara negara, tinggalkan siapa dirimu, betul? Kita hanya fokus, kita ini adalah santrinya para kiai, kita adalah santrinya para ulama, dan kita adalah pengikut aulia-aulianya Allah. Maka dari itu lewat zikir manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga malam hari ini bisa dijadikan satu buah ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di antara kita tidak bercerai-berai satu sama lain. Para imam-imam manaqib juga alhamdulillah bisa hadir dari berbagai wilayah dan daerah, betul? Tepuk tangan semuanya. Satu sama lain saling bergandengan, saling memiliki, saling mencintai, satu visi demi kesuksesan bangsa, agama, dan juga negara. Setuju? Setuju? Karena kita sudah jauh melangkah, betul? Indonesia dibuat lewat para pejuang-pejuang kita, tetesan darah dan pengorbanan. Islam bisa sampai kepada kita sama lewat perjuangan dan pengorbanan para aulia dan ulama-ulamanya Allah. Maka jika engkau orang Islam yang sejati, jika engkau sebagai warga negara yang sejati, mari tingkirkan rasa kotoran yang ada di dalam hatimu. Milikilah semua warga umat Islam, khususnya yang hadir malam ini, mereka adalah saudara kita.
Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Warna kulit boleh berbeda, berbeda-beda. Warna baju boleh berbeda-beda sesuai dengan seleranya. Kayak malam ini ibu-ibu yang datang ke sini, katanya ketemu ayah malu bajunya ini terus. Maka saya mau ngutang dululah pakai baju kuning. Ada yang baju kuning ngutang ada? Betul apa enggak? Enggak masalah, Bu. Yang duduk di tempat ini coba kita jadikan ayat oleh kita bersama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadikan semua yang terjadi ini adalah ayat-ayatnya Allah. Kita nggak perlu bicara yang jauh, kita lihat saja yang di sini. Anak kecilnya ada, nenek-neneknya ada, kakek-kakeknya ada, tokoh agama ada, tokoh masyarakat ada. Inilah aslinya Indo. Inilah aslinya umat Islam. Namun lantaran situasi dan kondisi, hanya karena ego dan kepentingannya masing-masing, sehingga tidak sedikit saudara menjadi musuh. Betul? Sahabat menjadi lawan. Biarkan yang lalu biar berlalu, tapi malam hari ini kita minta kepada Allah Kampung Kosambi menjadi satu buah mercusuar pemersatu Islam. Amin Allahumma. Sehingga tetangga dengan tetangga yang tadinya nggak pernah nanya lantaran iri-irian masalah rezeki ada apa enggak? Yang tadinya tetangga dengan tetangga saling bermusuhan lantaran berbeda politik ada? Biasa itu pesta demokrasi. Berbeda partai boleh saja, berbeda baju boleh saja, betul? Berbeda logo boleh saja, tapi kita harus ingat, sejauh kita masih tinggal di desa yang sama, sejauh kita masih tinggal di kecamatan yang sama, kabupaten yang sama, negara yang sama, mereka adalah saudara kita. Betul apa betul? Betul? Yang kalah maka luaskan jiwamu, yang menang jangan membusungkan dadamu. Mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita bangun kampung kita, kita bangun desa kita, kita bangun negara kita kepada keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, supaya ngomongnya nggak ke sana dan kemari, ya, mari luruskan niatnya dulu. Karena tujuan kita malam hari ini kumpul tiada lain dan tiada bukan adalah takarruban ilallah. Apa takarruban ilallah? Mendekat dekat kepada Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, dia yang punya aku dan dia yang punya kamu. Dia yang menghidupkan kamu dan dia yang mematikan kamu. Dia yang ngurus urusan kehidupan kamu dan dia yang mengurus urusan hidupku. Maka daripada itu, ayo dekatkan diri kepada Allah, supaya yang jauh, yang dari Brebes juga ada hadir ya? Ada enggak? Yang dari sana juga hadir, supaya tidak datang ke sini tidak jadi sia-sia. Pulang dari tempat ini membawa barokah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, membawa barokah ulama dan wali-walinya Allah, bil khusus syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kakinya jamaah ke tempat ini, duduknya di tempat ini, Allah catat, Allah saksikan, malaikat saat ini menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar nggak Ustaz Bori? Ini ada saksinya. Terus lalu saya nginap di rumahnya Bapak Barjo, Bapak Ajo di belakang situ. Mana ada, masih ada nggak orangnya ya? Saya nginep di situ, rombongan juga, tapi orang di Cikokol ya. Orang sini juga belum kenal ayah juga belum kenal orang sini. Nah ya, tapi saya juga bilang di sana, Mas Wanto, nanti di sini juga akan ada orang jamaah manakib yang ikut dzikir seperti kita. Padahal waktu itu belum ada yang kenal.
Dan saya makan di warung kecamatan, di depan kecamatan ada warung kecil, makan di situ. Dan alhamdulillah sekarang pun jamaah manakib banyak di situ dipimpin oleh guru kita, orang tua kita Abah Haji Selamat dan Abi Jardianto. Alhamdulillah. Terus diajak lagi keliling-keliling sama Mas Wanto itu sampai ke Wanatirta. Wanatirta itu daerah sono, Peguyangan. Jam 3 malam ayah di situ. Jam 3 malam, bener gak? Ada Mas Wanto ya? Jam 3 malam di Wanatirta situ. Dan alhamdulillah sekarang pun jamaah sampai ke Wanatirta, ke Cilibur, bahkan kemana lagi? Ke Cipetung, Cipanas dan Cilancing. Alhamdulillah. Ya, sing penting kita kemanapun itu hatinya lillah billah rasul. Ketika saya ingat ini tadi di jalan cerita sama teman-teman, sama para asatid, para imam manakib. Dulu saya diajak Mas Wanto, cita-cita saya ini hanya satu, karena saya cinta kepada manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi karena saya cinta kepada manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang ada di pikiran saya, ya Allah, bagaimana masyarakat bisa cinta ikut bersama duduk di dalam majlis zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena pikiran saya waktu itu, hitung-hitung saya kerja kepada Syekh Abdul Qadir. Nah, kalau sampean kerja sama orang kaya ada gajinya apa ora? Aya gajinya eueuh, Mak. Aya. Kamu gaji kepada pemerintah, kerja kepada pemerintah, aya gajinan teu? Aya. Maka karena saya dititip oleh guru kita, guru saya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yaitu berupa amaliyah manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, saya bagaimana dengan Mas Wanto itu, bagaimana manakib ini bisa dibawa ke daerah Bumi Ayu. Ini saya masih ada saksinya. Apa karena punya uang? Tidak. Apa karena punya modal? Tidak. Bahkan sedih luar biasa jamaah. Uing pernah naik motor ya Pak Dayat. Ketika itu bikin acara di Karangsalam, tahun baru, macetnya luar biasa. Bener gak? Di Karangsalam 2016. Dan kalau saya nggak dijemput pakai motor, nggak akan bisa sampai ke Karangsalam. Akhirnya dari Ketanggungan, Pak, naik motor sampai ke Karangsalam. Yang seumur-umur yang namanya naik motor itu saya paling takut. Kenapa? Karena pernah ngalamin kecelakaan. Mending kalau satu motor berdua, bertiga, mana pada pakai sorban, pakai gamis, itu kiai persis kayak Batman. Ini Pak Yai, punten saya cerita, ini sejarahnya begitu. Dan Mas Wanto ini sowan kepada guru kita Abah Yai. Ditanya sama Abah Yai, kamu sudah punya imam belum? Mas, belum. Carilah imam, katanya. Kata beliau gitu sama istrinya tuh, ibu guru. Nah terus Mas Wanto nggak cari imam, dilalahnya ketemu dengan santri saya namanya Maulana, lagi sama-sama pulang ngaji, makan uduk, lalu dibawa dan dikenalkan kepada saya. Ini perjuangan jamaah. Ketika kita mencintai sesuatu pasti ada hasilnya, betul apa enggak? Kamu seneng main bola, jadilah pemain bola yang profesional, betul enggak? Ketika kita diberi karuniai kesenangan oleh Allah, itu sebuah petunjuk, maka tekunilah itu. Ketika kita tekuni, maka pemain bola awalnya di kampung nanti akan menjadi profesional. Setelah profesional, di situ baru akan ada yang namanya penghasilan. Betul nggak? Kalau main bola di kampung ada gajinya apa enggak? Nggak ada. Nu aya ge suku bararenjot, nu mayar eueuh, betul? Nah, seperti itu jamaah. Maka saya selalu berpesan kepada sahabat saya para imam manakib, kalau kita cinta kepada manakib, cinta kepada Islam, mari kita sama-sama hidupkan Ayah sampai sekarang nggak pernah niat cari uang di dalam Islam ini. Bayangkan orang Jawa sini transfer kasih uang ke ayah berapa, dan kadang-kadang rombongan yang saya bawa 2, 3 sampai 5 mobil. Bener apa enggak? Kalau hitung-hitungan dengan materi, tekor apa tidak ayah? Tekor.
tapi karena niat saya bukan cari uang, bukan cari materi, bukan cari kekayaan dari Islam, saya hanya mengikuti lampahnya guru saya walaupun sedikit, mudah-mudahan hidup saya manfaat di dalam agama itu sendiri. Bahkan ketika saya keluar begini Bu, bikin WC aja nggak bisa, percaya nggak? Ketika banyak acara seperti ini, bukan duit saya tambah banyak, yang ada di kantong bini saya aja habis. Bener alaihim waladdallin. Dulu pernah saya pengajian di Cilacap pada ya. Cilacap, saking inginnya manakib sampai ke Cilacap Pak Yai, saya makan nasi basi. Pulang dari sana makan nasi, dari nasi yang dibawa dari rumah, pulangnya masih makan nasi yang itu. Dikasih panitia 1,5 juta, kalau nggak salah apa 1 juta kali ya. Dikasih panitia 1,5 juta, kalau nggak salah bawa mobil 2 apa 3 waktu itu. Hah? Bawa mobil 3 Pak, bayangin. Sementara yang di mobil rombongan ini madesu, ora punya duit, yang dibawa kantongnya tipis semua, ngandelin kiai, mentang-mentang gondrong dianggapnya banyak duit. Mau berhenti di rumah makan, pelanga pelongo, naon aing di rumah makan. Nggak kalah setar gitu timbel yang namanya dibawa dari rumah, digelarin di depan rumah makan. Apa katanya Bu? Ngegelar tiker di depan rumah makan. Anggap aja kita saudaraku makan di rumah makan. Hari ini kita makan di depannya, barangkali esok kita bisa masuk di dalamnya. Tepuk tangan dong. Ya nggak apa-apa, bener apa enggak? Masa sulit, masa sakit yang kita alami, disinilah keindahan. Betul apa enggak? Coba tanyain para sepuh, para yai. Tadi Abi Jaryanto juga cerita bagaimana beliau merintis pesantren dari nol, dari murid sekian, iya ya, sampai sekarang punya sekolah. Kadang kita ini hidup pengen ujug-ujug, kata orang Cikarang. Ngerti ujug-ujug? Naonnya ujug-ujug teh? Lahir, gede, beunghar, modar. Bener nggak? Kadang kita di pondok juga pengennya mondok, keluar dari pondok terkenal. Betul apa enggak? Ini kita selalu pingin yang instan-instan, selalu ingin yang gampang-gampang. Betul? Nah maka daripada itu, ini sejarah manakib ini mari kita rawat dan kita renungkan sebagai bahan pelajaran untuk kita semuanya. Dan kehadiran manakib bukan untuk merusak amaliyah-amaliyah yang lain yang ada di kampungnya masing-masing. Ingat itu ya. Yang biasa ratiban, jalankan ratibannya. Yang biasa solawatan, jalankan solawatannya. Yang biasa tahlilan, jalankan tahlilannya. Yang biasa yasinan, jalankan yasinannya. Karena manakib yang dibawa oleh ayah melalui wasilah guru besar kita bersama ini mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu umat. Apapun amaliyahnya tetap kita duduk bersama-sama. Alhamdulillah, amin, Allahumma. Ini luar biasa Pak. Yang berjuang ini bukan orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang punya kelebihan di dalam kekayaan. Namun saya katakan kepada mereka saat itu, wahai anak-anakku, orang yang aku cinta, andaikan Rasulullah itu orang kaya, mungkin kita nggak punya harapan untuk sukses di dalam perjuangan agama ini. Betul apa enggak? Karena kamu nggak usah pesimis, kalian nggak usah kecil hati, karena pembawa risalah Islam di dunia ini yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dipilih oleh Allah, walaupun tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, toh buktinya beliau mampu membawa Islam sampai kepada kita saat ini. Betul apa betul? Ini modal bagi kata saya kepada anak-anak waktu itu. Ini modal kita. Kecuali Nabi yang kita ikuti anaknya konglomerat, kecuali Nabi yang kita ikuti anaknya pejabat, mungkin kamu boleh pesimis, boleh kecil hati. Selama di hatimu ada iman, selama di hatimu ada keyakinan,
ada cinta kepada Allah dengan tulus, ada cinta kepada Rasulullah dengan tulus, ingin mengabdi kepada agamanya, saya yakin Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi siapa saja yang mau berjalan di jalannya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah Pak Yai, tidak sedikit dari jamaah, gak usah jauh-jauh yang di sini, mungkin barangkali masa lalunya tukang mabok, betul enggak? Betul apa enggak? Tukang minum, tukang mukaken, tukang nyolokan, teruskan sorangan. Ke Kang Jaja di jalan tadi saya bilang, inilah potretnya jamaah manakib. Tapi walaupun bagaimana, tolong jangan ada yang menyepelekan, tolong jangan ada yang menghinakan, karena di hati mereka saat ini melalui zikir manakib telah tumbuh cinta kepada para kiai. Bener nggak? Ini itu paling depan loh. Contohnya, betul nggak? Sudah tumbuh cinta sama kiai, maka tugas para kiai bukan memendamkan semangat mereka, bukan membunuh keimanan mereka, bukan melunturkan keyakinan mereka. Mari kita bangun dengan penuh kesemangatan bahwa hari yang lalu kamu boleh rusak, tapi setelah ikut bersama kiai, ikut di dalam majelis taklim, ikut di majelis zikir, semoga kelak engkau menjadi permata dan berlian bagi kampungnya masing-masing. Alhamdulillah. Karena banyak contohnya dari zaman Rasul, ada Sayyidina Umar, betul? Banyak contoh-contohnya. Yang penting hidup itu akhirnya husnul khotimah. Amin ya robbal. Ibu-ibu juga dulu sama tukang ngelawan sama lelak sawaminya ketika belum ikut manakiban. Dikasih duit segini kurang, dikasih duit segitu kurang. Kenapa? Karena belum ada hidayah. Kamu tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, ikut saja bersama Pak Yainya, ikut saja bersama imamnya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit di hati ada keridoan dan kerelaan. Bener apa bener ini kira-kira? Sok saya mau tanya jamaah yang sudah istiqomah lama, ada nggak keikhlasan, ketenangan dalam hati kalian? Ada nggak? Walaupun mungkin dari dulu kaya sih enggak, sukses sih enggak, rumah ya gitu-gitu aja, betul? Motor ya gitu-gitu aja, bandanya nggak berubah menjadi banyak. Tapi setelah kamu ikut zikir, di hati kamu ada ketenangan, ada keyakinan, selalu mengatakan dengan optimis, hari ini boleh datang kesulitan, hari esok engkau Allah akan mendatangkan kemudahan. Karena apa? Kata guru kita, di takdir hari ini tidak akan sama dengan takdir hari esok. Hari ini kita menjadi orang yang terhina, kelak dengan istiqomah kalian engkau akan menjadi orang-orang yang mulia, paling tidak diangkat derajatnya anak cucu mantunya masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka di tahun baru ini mari kita hijrah bersama-sama. Setuju? Kita pindah dari kebiasaan yang buruk, kita pindah kepada kebiasaan yang baik. Manusia ini kan ada dua, Bu. Ada manusia baik, ada yang manusia kurang, bukan nggak baik tapi kurang, belum baik. Ada manusia baik, ada manusia yang belum. Nah, kira-kira kalau manusia yang belum baik nih modelnya siapa? Anggap aja saya gitu aja. Coba nunjuk ke sini nih. Siapa? Coba ngacung siapa? Ngacung nggak? Lihat di sini mah kagak ada yang ngaku. Nih saya, kita semua adalah orang-orang yang belum baik. Lalu bagaimana supaya baik? Mari kita ikut bersama yang sudah dibaikan oleh Allah. Betul? Caranya bil barokah. Syekh Abdul Qadir bisyafaat Nabi Muhammad. Itu caranya, ikut sama yang sudah jelas baik. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebut saja nama beliau terus,
sebut nama guru terus, sebut nama wali terus, karena ketika kita banyak menyebut orang-orang yang soleh, pelan sedikit demi sedikit kita akan dituntun rohani ini menjadi orang yang lebih baik. Ini sebenarnya karena yang ngasih hidayah bukan ayah, yang ngasih hidayah bukan kiai, tapi yang ngasih hidayah adalah Allah. Namun likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, ada asbab musababnya. Kenapa orang ini jadi baik? Karena lisannya sering menyebut orang-orang yang baik. Betul? Sering saja nyebut orang-orang baik. Ulama di Jawa Barat ada Syekh Syarif Hidayatullah, kamu tawasuli saja terus. Di Pamijahan ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, betul. Di Demak ada siapa? Ada Raden Syahid dan yang lainnya. Banyak lagi ulama-ulama dan walinya Allah. Tapi jangan lupa sebut juga gurunya masing-masing. Ada yang nanya sama saya, ayah, di antara guru ayah yang paling utama tuh yang mana? Yang paling baik menurut ayah tuh yang mana? Maaf jamaah, semua guru itu baik. Dan guru tidak ada nomor 2, guru tidak ada nomor 3, guru tetap satu di hati kita, sama seperti orang tua, sama seperti mertua, jangan dibeda-bedakan. Setuju Bu? Bu, setuju? Jangan dibeda-bedakan. Orang tua yang mengandung kita, mertua yang memberikan istri atau suami kepada kita, guru yang memberikan ilmu kepada kita. Ada yang ngajarin alim-aliman, tugasnya di musola, di kampung-kampung, tapi kita nggak ngerti kitab yang lain, balaghah, mantik dan yang lainnya. Kalau kita tidak diajarkan oleh guru ketika di kampung alif ba ta sa, betul? Maka janganlah engkau mudah melupakan kebaikan orang lain, karena berdirinya satu buah bangsa ini akan menjadi kokoh, Islam akan menjadi kokoh ketika kita tidak melupakan jati diri kita, dari mana kita berasal. Betul apa enggak? Orang Jipang baheula boga guru nasaha, lalu tiba-tiba kamu mesantren, setelah mesantren kamu ketemu dengan ulama besar, dengan mudah kamu melupakan guru di kampung. Yakin murid yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Percaya enggak? Justru harusnya kamu menambah cinta kepada guru kamu yang ada di kampung itu. Ya Allah, bersyukur saya kepadamu. Andaikan dulu saya tidak diajarkan ketika di musola, andaikan dulu saya tidak diajarkan ketika di masjid, mungkin saya tidak bertemu dengan kiai yang lebih baik, lebih hebat, lebih terkenal seperti ini. Betul apa enggak? Lalu bukti terima kasih bagaimana? Kalau kau punya rezeki, datang ke Pak Yainya, Pak Yai terima kasih, kasih amplop 200 juta, seneng Yainya itu. Amin Allahumma. Kok ketawa Bu? Lah kalau uangnya 2 miliar memang kenapa? Iya apa enggak? Jangan sayang-sayang, ya enggak? Makanya ayah terima kasih kepada yang sudah ikut-ikut haul untuk mensukseskan haul di tempat guru kita besok pada malam minggu, yang diberikan para imam-imam manaqib dan jamaahnya. Semoga sodakohnya untuk orang tuanya masing-masing dijadikan sebuah asbabiyah, Allah ampuni dosa orang tuanya masing-masing. Keberkahan orang tuanya pun Allah cipratkan kepada anak, cucu, mantu, keturunannya masing-masing. Terima kasih ya semua ya yang sudah ikut-ikut haul. Yakin alaihim sun, bukan buat ayah ya, dan bukan juga buat guru kita, tapi itu semua adalah bentuk cinta kita kepada orang tua kita masing-masing. Gini, kalau mau barokah ketemu kiai itu ngasih duit, mau kiai lewat diomongin. Ada yang begitu. Warna naon jilbabna, jauh mana kiblain. Ada yang begitu. Ada ustadz lewat ya, ciumin tangannya, salamain. Kalau punya rezeki buru-buru. Nih emak saya dulu Pak Yai, emak saya kalau anak hayang barokah tibang dipolototan saeutik kudu jadi guruna, laporan ka emakna tong didenge mak ari anak laporan mah. Anak laporan apa-apa jangan didengar dulu, lihat dulu kebenarannya. Betul apa enggak? Dan enggak mungkin guru main gebak-gebuk wae atuh ke anak kalau mu anak kita enggak nakal. Betul apa enggak ini?
Nah ya, ini aja dijaga dengan istiqomah ya. Terus bagaimana kita bertetangga dengan baik satu sama lain, supaya kita hidup bertetangga ini selalu dalam kerukunan, walaupun kita mungkin berbeda-beda pemikiran, betul nggak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya syukur kepada apa yang Allah titip kepada diri kita masing-masing. Punya kaca di rumah, punya kaca di rumah, kamu bercermin di rumah, kurang apa kamu? Ayo, kurang apa dirimu? Sempurna, hidung ada, mata ada, rumah punya, kendaraan ada, suami ada, istri ada, makanan yang dimakan ada. Kalau semua itu ada, untuk apa kita nengok kepada rizki orang lain? Syukur kepada rizki kita. Alhamdulillah, kita diberikan kecukupan oleh Allah. Jangan suka nilai dan membaca-baca orang, ya, betul apa enggak? Jangan. Coba kau lihat dirimu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai sebelum ya tak apa lo ini siapa diriku. Tepuk tangan dong. Iya kan? Apa salahnya hargain orang lain? Betul apa enggak? Akui kebenaran orang, akui kehebatan orang, akui jika memang ada orang sukses, akui kesuksesan orang. Jangan kau tutup hati ini dengan kesombongan. Betul? Ketika kamu senang melihat nikmat orang lain, ketika kamu bahagia melihat keberhasilan orang lain, wallahi kamu pun akan disukseskan sama oleh Allah. Orang iri ini kan gak ada untung-untungnya. Ada nggak? Gak ada. Orang yang diiriin akan semakin naik, kita yang iri tambah nyungsep. Bener nggak? Orang yang diiriin sama kita, dia usahanya tambah maju, tambah pesat, tambah besar. Sementara kita karena nilai dia terus, lupa dengan dirinya, padahal dia jalan di tempat gak kemana-mana. Na'udzubillahi min. Apa solusinya? Yuk, di sini ada di Cikokol Ustadz Dodi ngimamin manakib. Di tempat Mas Wanto juga siapa imamnya? Sama. Siapa imamnya? Hah? Pak Dayat imamnya di tempatnya Pak di tempatnya Mas Wanto. Di Al Furqon ada guru kita Abi Daryanto. Di Bantar Kaung ada Abah Haji Selamat. Kamu cukup duduk, datang, takarrub, niatnya nggak ada yang lain, ya. Niatnya nggak ada macam-macam, nggak kebanyak-banyakan jamaah, paling bagus-bagusan, tidak. Tujuannya hanya satu, lillah billah rasul bir rasul, memakmurkan agamanya Allah. Itu aja niatnya, nggak usah niat lain, betul nggak? Ayah dulu Pak ngimamin manakib itu nggak ada kepikiran akan ketemu jamaah, apalagi ceramah begini. Karena saya jamaah manakib, punya guru, saya cinta manakib, saya bilang sama istri saya, ayo Neng, ayo yang kita manakiban. Saya nakiban saja berdua, nggak ada niat mau diikutin orang kayak orang jelas kayak saya kok diikutin orang, betul nggak? Nggak ada kepikir orang ikut saya, nggak ada kepikir orang ngedengerin saya, apalagi diundang seperti ini. Yang ada bagaimana saya tentara malaikatnya untuk bela. Nggak ada dodol didatengin, pas waktunya istiqomahan nggak ada air jamaah bawain. Woi, ngerasa apa enggak ini? Kerasa apa enggak ini? Tadinya nggak ada listrik, nggak ada sound system, ada yang ngasih sound system. Tadinya nggak ada aqua, ada yang kirim aqua. Tadinya nggak ada kue, ada yang kasih kue. Karena ini istiqomah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama kayak ibu bikin anak, istiqomah aja Pak, nggak mikirin kapan bunting. Bener nggak? Tiap malam garap itu, garap tuh yang namanya bini. Bener nggak? Terus aja kamu garap, lama-lama pelendung itu. Iya apa enggak ini? Kenapa?
hasil istiqomah, hamil, lalu lahirlah anak yang lucu-lucu yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan buat hidup kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan acara ini dan juga jamaah dari manapun datangnya. Tadi tausiah sudah disampaikan oleh guru kita dari MUI. Mudah-mudahan ilmu yang beliau tadi sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kita semuanya. Karena ayah datang ke sini, mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kita untuk saling mencintai satu sama lain. Setuju enggak? Ayah datang ke sini semoga juga bisa jadi asbabiyah di tempat ini, esok Islam di tempat ini ditambahkan makmur oleh Allah. Persatuan dan kesatuan di antara kita ditambahkan kokoh lagi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju gak? Ya, sama-sama ya. Hiduplah Indonesia. Yo, Indonesia tanah airku, tanah tumpah di aku berdiri, ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sedekah jamaah semuanya akan membawa barokah, bil khusus untuk kita semuanya dan juga untuk para panitianya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kan dia dua tuh baratakan. Berdiri kan dia.